workshop kami yang pertama. Mungkin tidak perlu saya kenalkan lebih jauh, tapi sekilas saya melihat ada beberapa peserta yang sepertinya wajah-wajah baru gitu. Sehingga ya ini saya memperkenalkan diri, agak geser ya, memperkenalkan diri sekilas begitu ya, secara singkat saja. Oke. Masih melontrok gitu. Oke. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Purwoko, Mas Purwoko. Jadi saya ngajar di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Kampusnya kalau Bapak Ibu berjalan ke arah barat itu kemudian belok kiri ya, jadi gedung yang bersebelahan dengan gedung teknik mesin ya, dan teknik industri. Kemudian minat saya memang banyak di metodologi penelitian. Saya ngajar semua kelas metopen ya. Semua kelas metodologi penelitian dari S1, jenjang S1, S2 sampai S3. Ternyata saya juga diminta untuk ngajar. Saya tidak tahu kenapa kok kantor itu percaya sekali dengan saya gitu ya. Padahal saya dulu belajar metopen itu juga otodidak ya. Jadi saya tidak mengikuti kelas khusus bagaimana mungkin Bapak Ibu yang mengambil kuliah di departemen kita gitu ya. Jadi kita ada kelas khusus di sana untuk metopen. Saya dulu mengambil kuliah metopen itu otodidak. Jadi saya belajar sendiri, kemudian saya belajar di seminar-seminar. Jadi sering seminar internasional itu mengadakan workshop. Ya, salah satunya adalah riset metode. Nah itu sering sekali saya ikut di sana dan saya mendapatkan pengalaman langsung dari pembicara-pembicara yang ada di seminar internasional. Mungkin kalau di Indonesia belum terlalu banyak ya workshop yang mendampingi seminar ya, conference. Tapi kalau di luar, Bapak Ibu misalkan nanti ada kesempatan untuk mengirimkan paper ke Jepang atau ke Amerika gitu, atau ke Eropa, itu biasanya seminar internasional itu ada acara pendampingnya. Ya, workshop. Nah, workshop itulah yang seringkali memberikan banyak manfaat kepada peserta, selain juga event untuk seminar. Baik, Bapak Ibu, ini gambar ya sekilas yang mungkin familiar dengan kita ya. Jadi gambar ini menjelaskan tentang proses kita menulis skripsi atau tesis seperti itu. Jadi awalnya kita mengira skripsi atau tesis kita itu sudah selesai ya, final ya. Kemudian kita teriak bilang gitu ya, kita tunjukkan ke pembimbing kita, ternyata masih ada koreksi. Ya, kita koreksi lagi, pembimbing kemudian mencoret-coret, ya, kita koreksi lagi sampai kemudian nama filenya itu sampai tidak karuan gitu ya. Jadi saya pernah mengalami ini dan saya ketawa gitu ya ketika melihat gambar ini. Betul, sampai saya pada akhirnya tidak tahu ini file terakhir ini yang mana gitu. Akhirnya saya harus menggunakan fasilitas tanggal gitu ya. Ketika kita buka Explorer itu kan ada tanggalnya. Nah, itu saya sort berdasarkan tanggalnya, oh, oke, muncul gitu ya. Tapi inilah yang banyak terjadi dan ini yang kemudian membuat kita enggan untuk kemudian banyak berdiskusi dengan pembimbing ya. Apalagi kalau pembimbingnya merequest banyak revisi gitu ya. Kita inginnya cepat selesai, apalagi kalau mepet waktu-waktu penting, misalkan submission atau pengumpulan tesis skripsi, kita cenderung mengambil jalan pintas. Nah ini yang nanti menjadi penyakit akademisi ya, menjadi penyakit akademisi. Ya ini ya penyakit yang sering kita jumpai ya. Jadi saat ini kita mendapatkan informasi itu sangat mudah ya. Bapak Ibu tinggal buka google.com atau scholar.google.com, masukkan kata kunci, keluar ribuan, puluhan ribu, mungkin jutaan paper informasi dan sebagainya yang itu sangat sangat mudah sekali untuk kita copy and paste gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal buka salah satu halaman web, kemudian di blog, klik kanan copy, masukkan Google, paste, dan selesailah urusan gitu. Kira-kira mungkin kita ya copas itu tadi ya istilahnya. Kita mungkin pernah Bapak Ibu berpikir 1-2 kali melakukan seperti itu ya, daripada repot-repot gitu.
Saya pun dulu pernah berpikir seperti itu ya. Tapi ternyata ada batasan-batasan ketika kita mengerjakan naskah yang sifatnya ilmiah kemudian dipublikasikan, itu ada satu tuntutan yang itu berlaku secara universal, yaitu originalitas konten dan originalitas ide. Ya, jadi originalitas itu mencakup dua. Yang pertama originalitas ide kita di dalam naskah itu, dan yang kedua adalah originalitas kontennya. Konten itu including gambar dan teks. Nanti yang akan kita bahas di sini banyak teksnya, ya, bagian teks-teks yang kita bahas. Tapi sebenarnya plagiarisme atau kasus kopas itu bisa terjadi pada gambar juga, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Dan bahkan self plagiarisme, ya. Jadi kita menggunakan gambar milik kita sendiri yang sudah pernah terbit, ya. Boleh nggak? Nah itu ada beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan tidak apa-apa. Tapi ketika kita submit ke jurnal atau paper yang di sana mensyaratkan bahwa kita melakukan copyright transfer, itu ketika kita menggunakan gambar kita sendiri, kita bahkan harus izin ke publishernya. Ya, aneh kan? Padahal itu gambar kita. Kok kita mau menggunakan lagi, kok kita harus izin? Ya betul. Kenapa? Karena ketika kita tidak izin, kita dianggap melanggar copyright. Kita sudah memberikan copyright paper itu ke mereka. Kok tidak adil, Pak? Ya seperti itulah kenyataannya, gitu ya. Kita mau publish di sana, ya kita serahkan copyright. Meskipun kita diberi hak untuk mengedarkan versi manuskrip atau preprintnya sebelum terpublish di sana, kan gitu ya. Nah inilah yang kemudian perlu kita pahami, ya. Jadi tidak semata-mata bahwa kita ketika kita melakukan apa tadi copy and paste itu kemudian itu benar, ya. Tidak, kita harus memahami sopan santunnya atau etikanya, gitu ya. Ini ada sebuah film, kemudian terdengar sampai belakang. Jadi ini saya ambil dari IEEE Plagiarism Guidelines, ya. Saya pikir beberapa dari Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat film ini karena film ini ada di YouTube, ya. Sebenarnya ada di YouTube dan ada di websitenya IEEE, ya. Jadi saya pikir bukan hal yang asing. Apa itu IEEE? Sebelum saya lanjutkan, IEEE adalah organisasi konsorsium, ya, engineer itu untuk seluruh dunia, dan ini menaungi banyak sekali seminar internasional dan publikasi ilmiah internasional yang bereputasi tinggi, ya. Jadi selain konsorsium, mereka juga mewadahi penyelenggaraan seminar, event-event workshop, dan juga penerbitan publikasi. Kita lihat saja, mudah-mudahan terdengar. Publishers such as IEEE face many challenges to maintain the quality and reputation of their publications. One of these challenges has been the problem of plagiarism. Because technology has made vast amounts of information available, which can be easily searched, copied, and pasted into another paper in a matter of moments, plagiarism has become a growing problem. In order to avoid plagiarizing another author's work, it is necessary for authors to take two important steps. They must clearly identify the reused material by using quotation marks or indentations, and provide a full reference to the original material. Authors must also get written permission from the publisher of the original paper, or if it is unpublished, then from the original author. Neglecting to properly cite reused work, either by choice or by accident, is considered to be plagiarism. It is important for all IEEE authors to recognize that plagiarism in any form, at any level, is unacceptable and is considered a serious breach of professional and ethical conduct. It is also a type of copyright infringement, and as such may also subject an author to legal liability. It's the misuse of somebody else's material. And I think that is the key issue with electronic publishing. It's so easy to read the material, it's so easy to borrow the material, as well as claim it for your own, and therefore commit plagiarism. But likely it is so beautifully easy to find when somebody has done it to you or to somebody else. I know that the amount of plagiarism complaints are doubling each year. And to give you an example of the aftermath of this, are those authors that have received the
the most severe adjudication, which is bad for publishing, had grown to under 50 2 or 3 months ago, and have jumped to almost 100 in the last month. We had no standards, we had no process. We had to do everything basically ad hoc. The aspect of that led some very important people to say, hey, we've got to do something. And the person who best comes to my mind is Michael Leitner. Michael was, I think in 2003, 2004, was the Vice President of Publications. Mike formed an ad hoc committee, working group, with 3 volunteers, 3 staff people, to develop guidelines such that we could handle this kind of situation. We're making rough drafts, circulating those drafts to interested individuals or select individuals throughout IEEE, both volunteers and staff, bringing those ideas forward to people, all of our editors, to the IEEE panel of technical editors, distributing them among the other boards to see how they felt about it, getting ethics and member conduct involved in terms of our progress and what we were writing. We, in essence, developed a kind of consensus, and by June of 2003, we got an approval. At the heart of the guidelines are the 5 defining levels or degrees of plagiarism. The level varies according to how significant the act of plagiarism is. For example, if a person copies an author's entire paper and submits it as his or her own work, it would be considered a level 1 plagiarism. If the person copies a large portion of text from an author's work and puts it in his or her paper without any reference to the original paper, it would be considered a level 2 plagiarism. Unaccredited use of smaller portions or individual elements, such as figures and sentences from another paper, would be level 3 plagiarism. If it is a level 1 or level 2 offense, suspected offense, because it's still suspected at this time, the case is forwarded to the PSPB, specifically to the PSPB chair, who looks at all the documentation, all the evidence that's been set forward. The chair makes the final decision, and this decision is not open to appeal. Dr. Morley has created a flowchart to help illustrate the path that a plagiarism complaint takes once it has been received at IEEE. The flowchart can be found in the PSPB Operations Manual. The first step is that the document or the complaint goes to the editor of the periodical in which the suspected plagiarism occurred. The organizational unit responsible for the periodical is required to investigate the case, gather all of the evidence that's necessary to support the findings of that investigation, and then decide on the appropriate corrective measures. These corrective measures vary according to the severity of the author's misconduct. They range from a letter of apology sent by the offending author to the authors of the original work, to a notice of violation of publication principles posted on the offending paper in IEEE Explorer, and for the most egregious offenses, an author prohibition from submitting to any IEEE publication for up to 5 years. If you are an IEEE author and discover your work has been reused inappropriately, it should be reported to the IEEE IPR office. You should gather as much evidence as possible, such as a marked copy of your paper that shows what material was reused, a marked copy of the offending paper that shows the reused material, a written description of the misconduct, and copies of any relevant communications you've had with the authors. If you are an IEEE volunteer editor and have been informed by a reader of an apparent case of inappropriate copying in your publication, or if you discover apparent plagiarism in a manuscript that has been submitted to your publication, then you should review the plagiarism guidelines in section 8.2.4 of the PSPB Operations Manual and contact the IPR office to report the case. I think it's important is for our members and for the public to realize that the guidelines that were approved and became policy in June 2003 are not the guidelines that they'll see today. They are placed in a document that is meant to be living, that as we practice, as we use, as we get feedback and comments, we modify
and make necessary modifications to all of the aspects within the operations manual where they exist. IEEE has done such a good job on these guidelines that other organizations, other professional organizations, have noticed what we've done and have contacted us to use them in their governance documents. If you would like to learn more about IEEE's plagiarism policy or the IEEE plagiarism guidelines, please visit the IEEE IPR office's website or contact the IPR office. Itu sedikit ya video dari IEEE. Saya pikir banyak penerbit lain yang memiliki guidelines ya. Jadi Anda pastikan sebelum nanti melakukan submission itu mempelajari ya guidelines-nya supaya tidak terkena pasal plagiarisme. Nah, nanti ada trik lain yang bisa kita lakukan untuk menghindari plagiarisme yang nanti mungkin akan jadi fokus ya dalam pembahasan hari ini, parafrase ya, tapi itu nanti slide-slide selanjutnya. Oke, jadi plagiarisme itu banyak definisi ya. Jadi ini definisi formalnya, Anda bisa melihat di situ ada dari American Heritage Dictionary of English Language gitu ya. A piece of writing that has been copied from someone else and is presented as being your own work. Jadi Anda a piece of writing itu ya, jadi entah itu sebagian, satu kalimat, dua kalimat, dan itu Anda kopas kemudian Anda klaim gitu ya, ini saya menulis sendiri gitu ya. Atau yang lain mungkin to take and use as one's own the writings or ideas of another. Jadi tadi saya menyampaikan di awal originalitas itu ada dua ya. Jadi originalitas konten dan originalitas ide ya. Nah, jadi mengcopy ide itu juga plagiarisme ya. Kemudian dari video tadi juga disampaikan bahwa plagiarisme itu biasanya kita melakukannya tanpa melakukan sitasi ya ke sumber asal. Nah, bagaimana kalau kita melakukan sitasi tapi kita melakukan copy paste juga gitu ya? Itu tetap plagiarisme. Ya. Kenapa? Karena ya itu adalah tulisan dari orang lain. Ya, dan meskipun kita melakukan sitasi ke tulisan itu, ya tetap kita harus menuliskannya secara tepat dengan quotation. Nanti ada triknya. Ya, nanti kita perlihatkan contohnya. Oke, ini kita bisa mengidentifikasi kita itu melakukan plagiarisme atau tidak sebenarnya. Ya. Ini contoh visual guide-nya. Jadi kita melakukan copy paste gitu ya, itu jelas plagiarisme. Melakukan submission pekerjaan yang bukan pekerjaan kita itu jelas. Mengambil ide orang lain ya, baik sebagian atau seluruh ide gitu ya. Melakukan copying tadi majority of text gitu ya, dan hanya mengganti sebagian itu juga termasuk plagiarisme gitu ya, dan seterusnya. Ini ada beberapa keterangan ya. Di Indonesia ternyata banyak sekali ya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu belum terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi plagiarisme itu sangat banyak, bahkan di UGM kita yang tercinta ini juga ada dosen yang ternyata tidak tahu apakah dia atau stafnya yang melakukan plagiarisme, tapi konon kabarnya ya karirnya kemudian berhenti karena ini ya kasus plagiarisme. Jadi ini bukan hal yang sederhana sebenarnya ya. Ini salah satu paper yang disubmit oleh seorang dosen di Universitas Negeri di Indonesia. Jadi papernya waktu itu saya download dua-duanya, baik yang paper plagiatnya maupun paper aslinya. Kemudian saya bandingkan begitu ya. Ini ternyata kalau tadi di IEEE itu digolongkan plagiarisme level 1. Kenapa? Karena dia copy paste hampir semua, bukan hampir semua kontennya, cuma diganti judulnya saja, kemudian diganti namanya. Ini
ya sungguh sangat disayangkan gitu ya. Nah ini papernya Anda nanti bisa cek di IEEE. Jadi judulnya itu 3D Topological Relation for 3D Spatial Analysis. Ini paper yang disubmit oleh MZ ini ya. Di IEEE Explore ada seperti ini, Notice of Violation of IEEE Publication Principles. Nah ini kalau sudah tertampang seperti ini itu namanya abadi ya. Di IEEE Explore itu namanya abadi. Kenapa ini nggak akan dicabut ya, baik dia mohon-mohon atau tidak akan dicabut ya. Jadi ya begitu kita melakukan kesalahan ya, itu yang tergadaikan adalah kepercayaan ya, dan nama baik tentunya ya. Jadi begitu kita melakukan plagiarisme itu fatal sekali akibatnya, dan IEEE langsung melakukan blokir. Biasanya yang saya tahu itu 5 tahun tidak boleh submit ke IEEE, tapi entah sekarang apakah diubah lagi atau bagaimana saya belum cek gitu ya. Jadi keterangan terakhir yang saya peroleh itu 5 tahun ya, berturut-turut tidak boleh submit manuskrip ke seminar-seminar yang disponsori oleh IEEE, dan tentunya publikasi jurnalnya. Terus ada notification seperti ini, dan ini tidak akan dihapus ya. Jadi dianggap bagian dari pelajaran juga gitu ya, supaya yang lain tidak melakukan plagiarisme. Nanti bisa dicek ya, mudah-mudahan masih ada gitu. Setahu saya ini masih ada gitu, saya cek. Oke ya, masuk Jakarta Post ya. Jadi mengerikan ya, mengerikan. Ini berita yang saya pikir dibaca tidak hanya oleh orang Indonesia saja ya kan. Jakarta Post itu dibaca oleh orang-orang dari luar Indonesia, dan efeknya bisa sampai ke institusi. Jadi bukan hanya kita, tapi institusi. ITB ya, jelas ya. Jadi situ ditulis kenapa kok jelas ya, supaya jerah gitu ya. Bahkan sebenarnya itu ditulis namanya, tapi saya tutupi ya. Jadi namanya siapa nanti Anda bisa cek sendiri ya. Nanti saya kena pasal apa, nama baik ya, pencemaran nama baik. Jadi saya tutupi saja namanya, tapi Anda bisa cek sendiri nanti di internet ya. Namanya siapa sih gitu ya. Kalau penasaran dicek aja nanti di Google gitu ya, di googling ITB lecturer admits to have committed plagiarism ya. Jadi nanti keluar artikelnya, Anda bisa lihat namanya. Begitu ya. Jadi ya mengerikan ya, kalau saya sampaikan ini mengerikan sekali. Bagaimana dengan yang ada di Jepang ya, sama saja. Plagiarisme tidak memandang negara maju atau negara berkembang ya. Jadi ini kasus yang sempat bikin heboh, saya tidak tahu Bapak Ibu mengikuti enggak gitu ya, tapi ini di media-media mainstream internasional semacam CNN, New York Times, terus mungkin BBC online itu sangat heboh gitu ya. 2014 akhir, saya ingat sekali, bulan Oktober. Kenapa? Karena gara-gara Haruka Obokata ini disertasi saya sempat dipending ya. Jadi Jepang kemudian begitu ketatnya menyeleksi naskah disertasi yang akan terbit ya. Jadi ujian saya harus mundur selama 2 bulan kalau nggak salah ya. Ini kasus plagiarisme yang betul-betul mengguncang ya. Kenapa? Karena paper yang diplagiat adalah paper yang di Nature, atau kita tahu Nature Publishing itu sebuah apa ya, publikasi internasional yang cukup ternama begitu ya. Nanti bisa dilihat ya, Nature gitu ya, Nature Publishing. Nah itu paper yang di plagiat itu sebenarnya paper dia sendiri, tapi dia klaim sebagai penemuan baru. Nah nanti kita lihat. Terus bagaimana efeknya ya? Kalau di tempat kita paling jauh terkena efek nama baik gitu ya. Kalau di Jepang itu sampai ini ya, bunuh diri ya. Jadi pembimbingnya atau profesor yang membimbing dia saat S3 itu merasa sangat malu gitu ya. Jadi kemudian konon kabarnya ini gantung diri gitu ya, Profesor siapa ini, Yoshiki Sasai ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak suka dengan pembimbing, Bapak Ibu melakukan plagiat gitu ya, nanti profesornya gantung gitu ya. Kira-kira gitu lah ya triknya gitu. Tapi betul, ini bukan karangan saya, bukan, nanti bisa di search sendiri. Jadi orang Jepang itu punya budaya yang mungkin di tempat kita tidak terlalu populer ya. Mereka lebih baik mati daripada hidup menanggung-nanggung ya. Jadi ya kalau sudah seperti ini ya sudah lebih baik mati gitu. Jadi padahal profesornya tidak melakukan kesalahan apapun ya, tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dia sangat malu ya.
ini sampai seperti itu ya efeknya. Ini di websitenya juga bukan main-main ya, Time gitu ya. Jadi ya bisa dibayangkan lah efek kerusakannya seperti apa. Majalah Time ya, masuk Time. Nih ya, jadi yang bunuh diri yang profesornya malah, kalau pelakunya malah tidak bunuh diri gitu, aneh gitu. Leading Japanese stem cell scientist Yoshiki Sasai Founded. Jadi yang bunuh diri adalah profesornya, karena malu sekali. Institusinya tercemar dan termasuk laboratoriumnya digeledah dan seterusnya. Ya, jadi karena ada komite etik dan di Jepang setiap kali ada kasus, maka ibaratnya Depdiknas, dikti kalau kita tidak, diktinya Jepang itu kemudian turun untuk melakukan investigasi. Ya, dobra abrik lah, semacam KPK gitu. Jadi barang-barangnya diambilin semua, bukti-buktinya itu apa, untuk memastikan bahwa kasus ini benar ya, dan terbukti ya plagiat. Makanya kemudian malu sekali dan akhirnya gantung diri gitu ya. Nah ini paper yang diklaim gitu ya. Jadi dia sudah pernah melakukan penelitian tahun 2011, dipublikasikan sebagai disertasi, kemudian dia menulis lagi paper baru tahun 2014, tapi dia menggunakan gambar yang lama dan diklaim sebagai penemuan baru. Nah itu nggak boleh. Jadi penemuan lama tempelkan di paper yang baru, kemudian klaim ini loh penemuan saya yang baru, itu nggak boleh. Termasuk kecurangan ya, dalam bidang akademik. Nah ini setelah terjadinya kasus seperti itu, semua disertasi yang dilakukan di Jepang itu sekarang harus melalui proses scanning secara online. Jadi kalau Bapak Ibu punya hasil eksperimen sebelum diterbitkan itu data mentahnya itu di scanning dulu di server. Nanti untuk memastikan bahwa data mentah ini tidak copy paste dari sumber online yang lain. Jadi yang di scanning tidak sekedar teks. Kalau teks sudah ada Identikit nama aplikasinya ya. Jadi Identikit itu aplikasi online yang itu melakukan checking atau pemeriksaan seberapa besar konten teks kita itu terindikasi plagiat. Tapi kalau gambar kan susah. Ya, kalau teks sudah banyak, tapi kalau gambar Jepang sudah punya servernya. Nah itu disertasi saya itu jadi korbannya ya. Jadi begitu kasus ini mencuat gitu ya. Kemudian disertasi saya tahun 2014 bulan sebelum bulan September itu bulan apa waktu itu? Juli ya, bulan Juli. Jadi pokoknya rame-ramenya kasus itu bulan Juli itu saya diminta untuk melakukan ini submission ya, file hasil riset itu disubmit ke online, terus mereka melakukan scanning. Ya saya bersyukur kenapa? Karena justru dengan seperti itu saya jadi lebih nyaman ya, nyaman artinya terbebas dari peluang kesalahan tadi muncul plagiat aksi plagiarisme yang mungkin saya tidak sengaja melakukannya, tapi untungnya setelah di-scan lolos dan akhirnya saya bisa ujian ya. Jadi sampai seperti itu ya Jepang, makanya lama ya, waktu itu sempat mundur 2 bulan ya. Ya kalau sekarang mungkin sudah lebih cepat prosesnya, tapi zaman dulu tahun 2014 itu masih manual, kita harus mengunggah satu-satu ya. Nah ini sekarang kita tebak-tebakan dulu ya Bapak Ibu sebagai intermezzo. Ini kira-kira plagiat nggak ini? Paper A merujuk paper B namun persis sama, plus minus 60 kata ya. Jadi ini paper B itu disitasi di paper A ya, nomor 1 ini. Kira-kira ini plagiarisme atau bukan? Ya plagiarisme, ini plagiarisme ya. Jadi meskipun Bapak Ibu melakukan sitasi seperti ini, tapi kalau kontennya sama persis ya ini plagiarisme ya. Jadi ini yang nanti akan coba kita hindari dengan parafrase ya. Bagaimana cara menghindari plagiarisme ya? Kita harus cerdik mengolah kalimat, cerdik mengolah kata-kata. Konsep parafrase itu adalah sebenarnya menceritakan kembali ya, menceritakan kembali inti dari cerita yang kita baca. Menceritakan kembali ya. Menceritakan kembali itu bukan perkara gampang, apalagi ketika itu dilakukan dalam bahasa asing ya. Bagaimana kalau kemudian kita tidak mampu menceritakan kembali atau terlalu susah
terlalu rigid untuk diceritakan kembali. Nah, nanti ada trik namanya quotation ya. Jadi kita harus melakukan quotation ke naskah asli dengan tanda ini titik dua koma di atas gitu ya, quote gitu ya. Kemudian kita melakukan citasi ke sumbernya ya. Jadi quotation itu to introduce in your own written word ya, the precise words. Jadi precise itu ya sama persis titik komanya sama persis ya. Itu mengquote ya. Tapi kalau parafrase itu menulis kembali atau melaporkan kembali dalam kalimat kita ide atau kata-kata yang sudah ditulis oleh orang lain ya, dan kita harus melakukan sitasi ya. Jadi kita baik itu melakukan quotation atau parafrase, kita harus mensitasi atau menuliskan kita mendapatkan ide itu dari mana. Ini yang sering kita lupa ya. Jadi di dalam menulis publikasi ilmiah, entah itu tesis, entah itu paper, jangan menulis berdasarkan asumsi ya. Kalau Bapak Ibu menceritakan latar belakang penelitian atau mendiskusikan hasil penelitian Bapak Ibu dalam konteks penelitian sebelumnya, itu harus disitasi ya. Sumber yang Bapak Ibu baca itu dari mana, ide yang Bapak Ibu bahas di latar belakang itu sumbernya dari mana, nah, itu harus disitasi ya. Disebut ya. Misalkan contoh ini seperti ini cara melakukan citasinya ya. Ini kita melakukan quotation ya dari papernya Smith tahun 2004 ya. Ini kalimat aslinya. There is now strong evidence that smoking cigarettes is linked to baldness in young women ya. Ini quotation seperti ini. Bagaimana cara melakukan parafrasenya ya, dibalik saja ya. Smoking has been linked to baldness in young women ya. Smith tahun 2004. Ini bukan plagiarisme. Tapi kalau Bapak Ibu copy paste seperti tadi yang pertama tadi di paper A dan B tadi ya, ini plagiarisme ya. Ini sekilas perbedaannya. Jadi quotation dan parafrase itu bedanya seperti itu. Tapi tidak mungkin kan kita menulis paper isinya quotation semua gitu ya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita harus merangkai cerita. Nah, ini yang mungkin belum banyak dibahas. Jadi paper, skripsi, disertasi itu ada ceritanya, kita merangkai cerita di situ. Orang lebih banyak membahas strukturnya kan, IMRAT, nah, kita kenal introduction, method, result, and discussion, conclusion. Tapi kita kadang jarang membahas ceritanya. Bagaimana bikin cerita yang menarik itu? Oke ya, ini bedanya. Oke, sekarang kita belajar melakukan parafrase. Ya. Bagaimana sih cara melakukan parafrase yang benar gitu ya? Ya. Pertama kita harus memahami dulu konteks ide besar dari paper yang kita baca atau tesis disertasi yang kita baca. Nah, bagaimana cara mudahnya ya, kita harus melakukan pencatatan ide-idenya itu di buku lain ya. Kalau itu paper itu kita print ya, kita memiliki banyak paper, kita bisa menggunakan mind mapping software atau kita dengan buku tulis biasa itu lebih mudah sebenarnya. Kita membaca dan mencatat ide dasarnya dari paper itu apa sih sebenarnya yang ingin dia ceritakan gitu ya. Atau ide dasar dari 2-3 paragraf yang ingin kita cuplik di situ sebenarnya apa. Konteksnya apa, dan coba kita ceritakan kembali dalam bahasa kita. Jadi paling gampang ketika Bapak Ibu melakukan parafrase dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris itu diterjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Jadi kita baca paper, itu kita terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia, kemudian kita coba ceritakan kembali dalam bahasa Indonesia, dan kemudian di-translate ke bahasa Inggris. Itu nanti hasilnya pasti beda. Kita bisa menggunakan banyak tools ya untuk menulis. Nanti ada namanya thesaurus, pernah dengar? Kamus thesaurus, ya, itu digunakan untuk mencari sinonim. Ya, jadi dalam menceritakan kembali itu kita kalau tidak terlalu lancar bahasa Inggrisnya, kita bisa menggunakan thesaurus. Nanti ada juga beberapa kata kunci phrase bank istilahnya kalau dalam bahasa Inggris yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk bercerita. Ya, nanti saya tunjukkan referensinya di belakang ya. Jadi phrase bank. Bank data frase, ada versi online-nya juga ada, dan itu gratis. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari. Kalau mau bercerita tentang latar belakang itu, kata-kata yang biasa muncul itu apa saja sih sebenarnya gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di situ. Oke ya, ini
langkah pertama kita ya. Jadi ide dari satu paragraf itu biasanya muncul di awal atau di akhir dari paragraf. Tapi kalau paper yang ilmiah, sejauh pengalaman saya itu jarang sekali meletakkan ide itu di akhir paragraf. Ya, jarang sekali, pasti diletakkan di awal. Ya, jadi paragraf per paragraf itu sebenarnya ada ide pokoknya, ini pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi inti dari paragraf itu sebenarnya apa? Kalimat yang pertama. Ya, kemudian yang lain adalah pengembangan ya dari inti paragraf tadi. Jadi lihat paragraf pertamanya paling gampang itu. Terus apa data-data yang penting yang ada di dalam paragraf itu perlu kita catat. Ya, ini trik paling gampang seperti itu. Ketika kita ingin memahami, pahamilah inti dari paragraf. Kalau kita ingin memahami tulisan yang holistik semacam disertasi atau tesis atau apa, mungkin jurnal yang jumlahnya lebih dari 10 halaman, bagaimana caranya? Cara gampang untuk memahaminya adalah dengan terlebih dahulu membaca abstraknya, ya, abstrak kemudian loncat ke kesimpulan. Jadi abstrak kesimpulan baru kemudian Bapak Ibu baca konten lengkapnya seperti apa. Nah, nanti dari situ akan keluar ide-ide yang bisa kita tulis. Nah, jadi melaporkan bahwa paper ini sebenarnya mengerjakan apa itu kan kita harus menangkap ide dasarnya dulu ya. Ini sebenarnya paper tentang apa kok gitu ya. Nah ini kita bisa menggunakan konsep dasar 5W ya. Jadi who is the paragraph about gitu ya. Kalau dia bercerita tentang seorang author atau seorang peneliti yang menceritakan sesuatu apa yang menemukan sesuatu itu kita catat who-nya gitu ya. Siapa gitu ya. Tentang apa, what gitu ya. Kapan publikasinya kapan ya. Where kalau memang perlu gitu ya. Tapi jarang sekali ini dibahas. Kemudian why is it happening? Kenapa paragraf itu menceritakan tentang yang tadi terungkap di situ gitu ya? Atau kenapa sih paper itu terbit? Apa sih latar belakang penelitian itu dan seterusnya? Gitu. Sebenarnya ada lagi tambahan ya. Apa hasil akhirnya atau apa kesimpulan atau pelajaran yang bisa diambil dari situ? Ya. Ini yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi 5W ini trik yang bisa kita manfaatkan untuk mengekstraksi atau mendapatkan inti dari paragraf. Nah, setelah itu kita kemudian bisa menceritakan kembali ya. Jadi kita ceritakan kembali dalam bahasa kita. Kemudian ini berarti terakhir ya, jadi ceritakan kembali. Stepnya kira-kira seperti inilah kalau kita urutkan ya. Jadi baca, kemudian kira-kira apa sih ide dasarnya dan detailnya dalam paragraf tersebut. Kemudian kita ceritakan dalam bahasa kita sendiri. Oke, kita latihan saja ya. Jadi parafrase itu butuh latihan. Saya punya sebuah paragraf di sini. Di bagian kiri ini Bapak Ibu melihat original text. Ya, the low slope monitoring person is generally more attentive to his or her internal attitudes. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Maksudnya apa gitu ya. And disposition then to externally based information such as others' reaction and expectation. Susah ini ya. Ini ada original text seperti ini. Bapak Ibu ingin menceritakan kembali. Coba silakan berapa menit ya? Ini 3 menit mungkin atau 5 menit. Ada door prize nggak ini Mas? Ada. Dikasih berapa Mas? 3 menit apa 5 menit ini latihannya? Pak Sunu ya untuk 3 menit ya. Coba Bapak Ibu 3 menit atau 5 menit saja, 5 menit dicoba melakukan parafrase. Ini kan karena latihan ya. Satu paragraf ini kemudian nanti bisa dibacakan di depan. Atau nanti minta tolong Mas Purwoko juga untuk menilai gitu ya. Jadi berapa Mas? Mau diambil berapa ini? Berapa peserta untuk ini jadi latihan. Kita latihan parafrase nanti mau diambil berapa kira-kira untuk door prize-nya? door prize-nya banyak sebenarnya Pak. Oke. Boleh dua boleh dua. Dua ya. Jadi nanti dari sisi kiri dan sisi kanan satu-satu ya. Nanti silakan coba saja lakukan parafrase, kemudian nanti silakan voluntary tunjuk tangan kalau sudah selesai gitu ya. Maksimal waktunya 5 menit. Kalau selesai sebelum 5 menit silakan tunjuk tangan untuk membacakan ke depan. Gitu ya. Bapak Ibu, monggo silakan dicoba. Jawabannya ada di slide selanjutnya.
jawaban, ya, bukan berarti jawaban yang benar, bukan, tapi contoh jawabannya ada di slide selanjutnya. Bisa di freeze nggak mas? Biar nggak mati itu. Freeze, ada fungsi freeze nya ya. Kalau remote-nya ada. Nggak ada. Screen Pak. Tidak apa-apa, saya takut tiba-tiba mati itu. Silakan Bapak Ibu, ini latihan Mas. Oke, silakan. Dibacakan dulu Mas. Mungkin bisa perkenalan dulu dari mana dan Which are gained from external environment, internal attitudes and dispositions are being concerned more by low self-monitoring person. Oke. Sip. Seperti itu kira-kira. Ada lagi yang mau mencoba? Dari yang sini mungkin. Oke, silakan Mas. Bagaimana parafrasenya? Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Al-Fatah Abu Bakar dari program S2 MPTDAS Geografi Fakultas Geografi UGM. Parafrasenya mungkin sekedar belajar barangkali Pak ya. Internal attitudes and dispositions can be the aspects that the low self-monitoring person give attempt. This aspect give better information than others such as direction and expectations. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Jadi plus untuk dua project kita. Ini kita lihat contohnya ya. Kira-kira begini parafrasenya. Jadi according to Dexter, if a person has low self-monitor, then he or she tends to pay more attention to his or her attitudes rather than to the ways other might expect him atau her to be there. Jadi ini salah satu saja contoh untuk kita bisa memparafrasekan, dan ini tidak harus seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa bercerita dengan bentuk lain, dan intinya adalah bagaimana kita sebenarnya itu bisa melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain tapi dengan bahasa kita. Itu saja sebenarnya parafrase gitu. Ini bisa digunakan untuk bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris ya. Jadi tidak sekedar mengubah-ubah struktur, tapi juga usahakanlah Bapak Ibu menciptakan sebuah cerita baru gitu ya. Sebuah cerita baru yang itu merujuk ke informasi yang ada di sumber aslinya gitu ya. Jadi ini latihan kita. Oke, bagaimana dengan tools yang bisa membantu kita untuk melakukan parafrase? Sebenarnya banyak sekali toolsnya, tapi saya sangat jarang menemui tools atau alat-alat atau software yang itu digunakan untuk bahasa Indonesia ya. Jadi yang akan saya tampilkan ini kebanyakan untuk bahasa Inggris. Nah ini yang saya pakai, dua buku ini saya pakai, tapi sebenarnya saya tidak bawa bukunya ya.
Jadi yang di kiri ini Facebook for Writing Papers and Research in English. Ini 400 halaman. Isinya adalah kata kunci yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menulis paper dalam bahasa Inggris. Kata kunci. Jadi nanti bisa kita lihat versi online-nya, tapi bukan dari sumber yang sama ya. Jadi ada versi online lain yang itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk rujukan ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita bisa bercerita untuk bagian introduction ya. Apa sih kata-kata yang mungkin muncul di situ ya. Jadi kata-kata yang itu sangat lazim digunakan dalam academic writing. Nah, ini saya pikir perlu untuk kita yang kita itu untuk menemukan kata-kata saja sudah susah kan gitu ya. Ini mau cerita dengan bahasa seperti apa gitu. Kalau kita tidak terbiasa menulis itu sangat susah. Tapi dengan buku ini Bapak Ibu bisa melihat trik-triknya atau pilihan-pilihan katanya itu seperti apa toh gitu. Kemudian yang di kanan ini English for Writing Research Papers ini lebih banyak membahas tentang grammar untuk scientific writing ya. Jadi saya pikir ini perlu juga ketika kita ingin melakukan penulisan karya ilmiah dalam bahasa Inggris ya tentunya, dan melakukan parafrase ya. Jadi grammar itu juga perlu kita perhatikan. Ini buku lain yang mungkin lebih umum, jadi dia arahnya ke tulisan non fiksi ya. Saya punya semua bukunya kan ya, dua-duanya ini buku klasik Bapak Ibu. Jadi tahun yang di kiri ini sudah ditulis sejak tahun 1900-an lah awal ya. Jadi The Element of Science ini ditulis oleh seorang wartawan ya. Jadi William Strang and E.B. White. Jadi wartawan E.B. White ini wartawannya. Kemudian dia menulis naskah dan kemudian di-refine, diperbaiki oleh William Strang. Ini banyak digunakan untuk penulisan berita dan seterusnya. Tapi saya pikir Bapak Ibu bisa nanti melihat bagaimana sih style bahasa Inggris yang lazim digunakan oleh native speaker ya dalam tulisan-tulisan mereka. Ya, kemudian On Writing Well ini juga salah satu buku yang menurut saya sangat-sangat bagus. Jadi buku ini melatih kita untuk menghilangkan clutters atau bagian-bagian dari kalimat yang itu sebenarnya tidak perlu dimasukkan. Contohnya begini, Bapak Ibu ingin menulis dengan tense-nya is verb ing ya. Jadi this research is being done in our laboratory. Misalkan begitu ya. This research is being done in our laboratory. Nah, ini sudah cukup menunjukkan bahwa riset ini sedang dikerjakan. Bapak Ibu tidak perlu lagi menambah kata-kata currently. Ya, itu clutters. Kalau currently itu clutters. Ya. Kemudian kata-kata appropriately dan seterusnya itu mengandung makna yang tidak rigid ya. Jadi bla 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 appropriately. Secara appropriate itu seperti apa ya? Ya ini clutters. Hal-hal seperti itu yang bisa kita remove. Nah, bagaimana contohnya ada di buku yang sebelah kanan ini, On Writing Well. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada waktu silakan lihat dulu lah sinopsisnya seperti apa, atau mungkin di Google Books kan ada juga ya isinya, meskipun tidak semuanya. Nanti akan terlihat di situ bagaimana cara kita mengidentifikasi sebenarnya ini itu redundan atau bukan gitu ya, ketika kita menulis bahasa Inggris, dan itu membantu sekali ya, terutama untuk native speaker ya, orang yang tidak lahir dengan lingkungan bahasa Inggris. Kemudian ini yang saya ceritakan tadi, jadi Bapak Ibu bisa melihat ke webnya Manchester 1824. Ini web dari University of Manchester. Mereka memiliki sebuah web khusus akademik flashback. Saya sebenarnya pengen mencoba mengakses internet ini. Mudah-mudahan bisa di sini. Sakit nih Mas. Oke. Mudah-mudahan bisa kita lihat webnya. Jadi saya bisa menunjukkan secara interaktif isinya sebenarnya apa.
slide saya yang tools yang pertama tadi yang ini, jadi Freshbook for Writing Papers and Research in English mirip sekali, tapi kalau ini dia online dan bisa kita akses ya. Jadi contohnya bagaimana ya ini introducing word, ini pilihan-pilihan kata yang bisa kita pakai. Enak toh, jadi kita bisa melihat kira-kira mana yang cocok untuk cerita kita gitu. Jadi dalam merangkai cerita itu kita tidak harus start from zero untuk merangkai kata-katanya. Highlighting a problem, ya, one of main obstacles, ya kan. The main disadvantage of X is that bla 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 kan gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Ini banyak sekali ya. Bapak bisa melihat ini. Compare and contrast misalkan. Silakan nanti di browsing sendiri ya. Menurut saya ini wajib di bookmark ini ya, kalau Bapak Ibu sering browsing silakan web ini di bookmark. Kenapa? Karena ini penting sekali menurut saya untuk mereka yang sudah mulai menulis dalam bahasa Inggris untuk publikasi ya, terutama. Oke ya, ini salah satu yang saya rekomendasikan akan flashback. Kemudian ini ada juga software lain online juga berbasis web namanya TextLink. Ya, ini juga digunakan untuk menganalisis style dalam penulisan ilmiah. Mungkin bisa kita ini ya, TextLink. Ini kita bisa masukkan, misalkan kita punya contoh paragraf gitu. Kita copy saja ke sini. Itu ya. Kemudian kita analisis. Ini nanti si website ini akan membuat analisis kata-kata yang sebenarnya perlu kita ganti. Ya, misalkan ini huge itu tidak rigid untuk penulisan paper ilmiah harus diganti. Mostly ini juga tidak jelas. Mostly itu seberapa most gitu kan, seberapa banyak. Huge itu juga tidak jelas. Seberapa besarkah ya. Jadi tergantung kalimat Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tulis di sini nanti dia akan melakukan analisis. Ya. Oke ya, ini salah satu contoh saja. Kemudian ini softwarenya. TextLink itu ada softwarenya, tapi sayangnya ini tidak dikembangkan dengan baik saya melihat, dan pemakaiannya cukup rumit ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu menggunakan yang web based saja kalau mau gitu ya. Ini bisa digunakan offline sebenarnya, cuma tidak dilanjutkan sepertinya pengembangannya, dan antarmukanya cukup rumit. Untuk buka file saja harus klik-kliknya banyak sekali. Kemudian ada juga Hemingway app. Ini juga mirip dengan yang tadi tapi jauh lebih user friendly menurut saya ini. Hemingway app. Oke, kita tunggu ya. Saya sebenarnya ada aplikasi offline-nya, tapi Bapak Ibu juga bisa lebih baik pakai yang web. Kenapa? Karena lebih up to date dari yang offline. Dan antarmukanya jauh lebih nyaman digunakan. Jadi Hemingway app ini menganalisis struktur grammar. Ya, Bapak Ibu tinggal nulis di sini gitu ya, kira-kira kalimatnya apa dari paper gitu ya, terus kita kopas saja di sini. Nanti dia akan menganalisis readability-nya, bisa dibaca nggak gitu ya.
Ini mode write-nya, tadi saya langsung masuk ke mode editing-nya. Nah ini misalkan di bagian kanan dia akan menunjukkan 7 kalimat dari 17 kalimat yang ada itu susah dibaca. Ya. Ini juga 5 dari 17 susah dibaca yang merah-merah ini. 3 frase ini ada alternatifnya. Ya. Ini bisa diganti dengan ini ya, still, besides, even so. Ya. Adverb ini kita kalau bisa dihindari dalam penulisan paper. Jadi appropriately, commonly ini tidak rigid gitu ya. Jadi scientific writing itu harus rigid. Nah, misalkan widely used ini seperti apa gitu ya, widely used. Seberapa wide gitu ya, seberapa luas. Dan kalau di sini mereka menyarankan kita menggunakan kalimat aktif sebenarnya. Jadi kalau kita menggunakan kalimat pasif itu jangan terlalu banyak ya. Jadi 3 kurang dari 3 kalimat. Jadi ini yang pasif-pasif mereka. Saya pikir ini cukup nyaman untuk digunakan ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi seperti ini untuk membuat kalimat yang readable, bisa dibaca gitu ya. Dan ini free ya. Jadi Hemingway App, kemudian TextLink tadi ya, Academic Pressplay ini ya, tools-tools yang bisa kita pakai. Oke, mungkin itu dulu sedikit untuk siang hari ini. Kita akan baik diskusi. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Pak Sugeng. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada banyak informasi saya kira yang bisa kita dapatkan tentang parafrase dan kemudian intro tentang plagiarisme. Kita masuk punya waktu bagi yang ingin bertanya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, satu. Ada lagi Bapak Ibu? Satu dulu, Pak Rahim, monggo. Saya mau tanya, kalau saya melakukan tiga seperti begini, sebutlah saya punya PDF yang saya download, lalu saya ingin menjadikan contoh hasil penelitian PDF itu sebagai pengantar untuk saya nulis gitu. Nah, saya menulis kutipan langsung dengan quotation mark. Jadi hasil atau ada kalimat yang saya cuplik utuh dari PDF tersebut dengan quotation mark menyebut nama itu dan tentunya jadi referensi. Tapi setelah itu saya mengurai kembali, tentunya utuh dalam bahasa Inggris asli saya sebutkan copy paste dan beberapa sebut ada 2 kalimat di situ atau 3 kalimat saya ambil dari situ. Kemudian saya menjelaskan apa yang ada di kalimat itu dalam naskah saya gitu. Apakah itu acceptable atau ditolak? Jadi kalau Bapak melakukan quotation itu tidak apa-apa menurut saya. Jadi pastikan quotation itu dikurungi gitu ya, kata-katanya dengan tanda quote tadi. Kemudian penjelasan itu saya pikir tidak ada masalah ya, asalkan kata-kata yang kita gunakan untuk menjelaskan kalimat tadi itu kata-kata kita sendiri. Jadi bukan kopas dari asal paper itu. Intinya itu saja sih Pak. Memang kasus plagiarisme ini akan ketahuan dengan cepat sekarang karena kita punya certificate gitu ya. Setiap kali kita submit paper ke entah itu jurnal atau seminar dan seterusnya, biasanya kan dicek dulu. Jadi sebenarnya zaman sekarang itu eranya kita sudah banyak yang mengawasi kita gitu ya. Terutama ketika paper-paper itu akan terbit itu ada filter-filternya. Artinya nanti ketika Bapak merasa ragu ini kira-kira ada unsur plagiarismenya atau tidak, ada alatnya Pak untuk ngecek gitu ya. Sebenarnya ada yang gratis, tapi saya kurang merekomendasikan ya. Paper plagiarism checker. Ini bisa diinstal di komputer kita sebenarnya. Tapi kalau saran saya sih menggunakan Identicate. Nah, masalahnya Identicate ini biaya berlangganannya kalau menurut saya sih lebih cocok untuk level institusi ya, di corporate. Kalau untuk yang murah ya pakai Paper gitu ya. Ini free, bisa kita install di komputer kita. Tapi kemudian kalau levelnya besar gitu ya, ada baiknya memang Identicate. Dan biasanya
identikate ini sudah dilanggar oleh jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi ya. Jadi kalau Bapak misalkan ingin mengirim ke jurnal yang itu terbit di Elsevier misalkan begitu ya, itu biasanya mereka sudah punya account di identikate. Jadi manuskrip Bapak akan langsung nyemplung di sana gitu ya, terus di-scan dan nanti akan dikirim hasilnya. Begitu juga ketika submit ke seminar IEEE itu biasanya IEEE sudah punya account di identikate, jadi semua naskah yang masuk di situ akan dicek. Artinya kita tidak perlu melanggar sendiri gitu loh. Itu memang mereka sekarang memiliki fasilitas seperti itu. Yang repot adalah naskah yang diterbitkan oleh universitas. Nah, ini kabarnya Pak Dekan kita mau Pak Dekan kita ini mau melanggar identikate ya, fakultas ini nggak tahu, mungkin nanti Mas Purwoko lebih banyak info di situ. Tapi saya mendengar beliau sedang mengusahakan fakultas teknik ini untuk melanggar identikate, terutama untuk menanggulangi plagiarisme naskah-naskah skripsi, tesis, dan disertasi yang terbit dari fakultas teknik. Konon seperti itu ya, kabarnya, tapi realisasinya bagaimana saya tidak tahu, apakah tahun ini atau tahun depan begitu pelanggarannya, dan bagaimana kita mengupload naskah itu mau seperti apa, kapan, seperti apa loginnya dan seterusnya juga tidak tahu. Begitu Pak jawaban saya. Baik, ada pertanyaan lain mungkin setelah para langsung 3 ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasitoh Azhara Lubis dari Fakultas Geografi. Yang ingin saya tanyakan Pak, kalau untuk penulisan karya ilmiah Indonesia, publikasi Indonesia, itu sebaiknya didominasi kalimat aktif atau pasif Pak? Karena tadi kan dari aplikasi Hemingway itu kan dia dikurangin kalimat pasifnya gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya aktif atau pasif itu tergantung peraturan dari publishernya sebenarnya. Saya lebih banyak dan ketika ditanya itu akan menjawab seperti itu. Jadi ada publisher yang dia sangat fanatik dengan ini sebaiknya pakai pasif begitu ya, atau mereka bahkan membebaskan sama sekali, itu ada. Nah yang terpenting di sini adalah sebenarnya lihat dulu naskah yang sudah terbit di sana Bu. Jadi kalau Ibu ingin mempublikasikan entah itu naskah paper atau mungkin tesis atau disertasi dalam bahasa Indonesia, langkah paling mudah adalah lihat yang sudah pernah terbit di situ sebelumnya seperti apa. Itu saja gampangnya. Jadi sebelum kita submit ke sana, cek dulu gaya penulisan paper-paper di sana itu seperti apa. Ya, itu hal pertama yang perlu kita lakukan. Ya, jadi untuk mengetahui aktif atau pasif ya sangat relatif, ya, sangat tergantung dari publishernya. UGM sendiri mungkin punya style, tapi saya tidak tahu ya. Mungkin tiap departemen punya aturan sendiri. Nah itu yang harus kita pahami sebenarnya. Jadi bagaimanakah gaya penulisan di masing-masing bidang ilmu. Ya, itu yang saya pikir jawaban yang paling paling mengena. Kenapa? Karena tiap-tiap bidang ilmu juga nanti akan ada pilihannya sendiri, gitu ya. Dulu saya mungkin pernah cerita di pertemuan workshop sebelumnya. Saya dulu menggunakan we bla 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 bla. Artinya saya meng-acknowledge profesor saya. Jadi di disertasi itu kita tulis we gitu ya, kami gitu ya. Tapi kemudian ketika ujian disalahkan, ini kok we gitu ya. Saya jawab, saya kan melakukan riset ini kan ada pembimbingnya. Jadi saya meng-acknowledge pembimbing. Jadi kita menggunakan kalimat aktif. Ternyata saya disuruh mengganti dengan kata ganti pertama. Itu saya seumur hidup baru pertama kali itu menulis paper dengan kata I. Bukan paper disertasi, Pak. Itu disertasi. Saya bisa menunjukkan ini ya, sebentar. Saya menggunakan kata I. Jadi saya waktu itu juga merasa aneh ya. Saya baru pertama kali ini menulis disertasi dan itu saya agak canggung gitu ya ketika menulis ini benar ini. In this study I present a novel seperti ini. Saya tadinya menggunakan kata we, ya, jadi kami. Kenapa? Karena saya ingin acknowledge profesor saya. Ya, jadi ternyata diminta oleh komite etik, komite penilainya itu mereka, wah ini tidak betul ini, betul bagaimana? Harus menggunakan kata ganti pertama, gitu ya. Saya dalam hati, wah ini baru pertama kali
Jadi memang stylenya seperti itu. Ya, sudah dituruti saja maunya seperti apa ya. Karena mereka punya aturan sendiri. Bapak Ibu nanti ketika publish juga akan menemui hal-hal seperti ini yang mungkin tidak terbiasa, tapi ya sudahlah, wong maunya seperti itu ya kita turuti. Saran saya itu Bu. Ya. Mungkin itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sutrisno dari Pasca Arsitektur UGM. Yang sejauh saya tahu itu Mas, tentang paraprasya memang menguraikan kembali. Ini skopnya dalam bentuk paper, jurnal atau buku Mas ya. Yang di sini, yang saya tanyakan di sini, bagaimana kalau kita menceritakan kembali itu untuk keperluan yang lebih panjang lebar gitu. Misalnya kita untuk parafrase menulis di buku misalnya. Itu caranya gimana untuk menghindari membiasnya suatu ide itu dari yang kita kutip itu tidak membias gitu saat menceritakan kembali. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua itu pada saat kita membuat suatu teori atau pernyataan dari paper atau jurnal itu, kita sudah membuat, kita cantumkan tahun, cantumkan halaman di situ. Perlukah kita menguraikan kembali pada saat kita dibutuhkan di situ hanya singkat gitu? Itu kebalikan yang tadi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana sih kita melakukan parafrase di buku supaya tidak keluar dari konteks? Ya, kita harus tahu dulu maksud dari source aslinya itu seperti apa. Ya, Bapak harus mengidentifikasi dulu pokok pikiran dari source aslinya itu apa saja. Kita tidak harus menceritakan semua yang ada dari source asli, tidak. Tapi yang kita lakukan dalam parafrase itu adalah bagaimana supaya source asli itu mendukung ide kita, kan begitu ya? Ya kan. Jadi latar belakang penelitian itu nanti kita tidak harus bercerita ini percobaannya berapa orang, terus dilakukan berapa kali, kan enggak. Artinya hal-hal yang kita ceritakan adalah mengapa itu dilakukan, gitu ya, latar belakangnya, gitu ya. Kemudian dengan metode apa, kan biasanya begitu ya. Hasil akhirnya atau globalnya seperti apa dan apakah ada kelebihan kekurangan di sana. Itu kan hal-hal yang biasa kita lakukan ketika kita membahas penelitian lain. Pun di buku seperti itu Pak, tergantung kebutuhannya menurut saya. Jadi kita ingin menceritakan itu sampai sedetail apa itu kan kita sendiri yang tahu ya kan? Yang terpenting adalah usahakan dalam membuat kalimat itu kita hasilkan sendiri, bukan dengan melakukan kopas. Itu saja kuncinya ya. Kalau datanya bagaimana ya kita bisa pakai data dari yang tulisan sebelumnya. Kalau mereka nyebut data sekian persen ya dimasukkan saja nggak apa-apa. Tapi kalimatnya untuk menyampaikan data itu ya bisa kita buat sendiri ya. Seperti itu. Jadi pahami dulu konteksnya. Bapak ingin mencuplik sampai sejauh mana, kemudian ceritakan dalam bahasa Bapak. Dan itu hanya Bapak yang tahu gitu ya. Sampai mau sejauh mana Bapak bercerita. Kenapa? Karena kan ini buku masalahnya ya kan. Ya, mau sedetail apa? Ya. Bisa jawab. Konsepnya sama. Ya, konsepnya sama dengan sebelumnya. Cuma nanti sampai sedalam apakah Bapak ingin mengambil source yang asli. Kemudian yang kedua, quotation perlukah menguraikan kembali? Ini juga tergantung. Ya. Kalau Bapak membaca paper-paper sosial gitu ya, social science gitu, itu sudah di-quote, itu masih dijelaskan lagi gitu ya. Apalagi kalau sastra kan seperti itu ya. Jadi memang mereka membahas tentang kalimat. Ya, tapi kalau di bidang engineering kan jarang sekali quotation. Ya, kan? Bapak mungkin pernah membaca paper engineering beberapa kali, itu sangat jarang menemui quotation. Saya jarang sekali menemui ada paper engineering yang di situ ada quote-nya. Ya, jarang. Pasti bagian besar itu melakukan parafrase. Ya, ada beberapa mungkin, tapi saya belum pernah menemui ya paper engineering. Nah, terus kembali lagi mau seperti apakah
konten yang ingin Bapak ceritakan. Semua tergantung ke tujuan penulisannya. Ya, ini untuk apa? Mau untuk dipublish ke social science journal atau apa gitu ya. Dan sampai sejauh mana penjelasannya ya itu Bapak sendiri yang bisa memperkirakan gitu. Yang terpenting adalah quotation dan paraphrase itu dilakukan untuk mendukung ide kita. Kita itu ingin menyampaikan ide apa sih? Oh, ini ingin meng-highlight kekurangan riset sebelumnya. Riset sebelumnya seperti apa yang sudah dilakukan? Nah, lalu kita melakukan quotation atau paraphrase. Oh, seperti ini kan bercerita. Intinya bukan di riset sebelumnya itu bukan, tapi kita ingin meng-highlight, mendowngrade riset sebelumnya kan. Ya, kemudian ini loh kekurangannya. Nah, kemudian kita tawarkan solusi dari kita. Ya, jadi sangat-sangat tergantung konteks Bapak bercerita itu untuk apa. Dan biasanya paraphrase itu muncul di latar belakang atau kalau di paper yang bagian introduction, di bagian akhirnya muncul di bagian bab 4 kalau di disertasi itu di bagian pembahasan biasanya atau bab 5. Kalau di paper itu di discussion. Ya, jadi paraphrase itu banyak muncul di situ. Kenapa? Karena kalau result atau metode itu kan Bapak sendiri yang melakukan, jadi itu pasti bahasa dari Bapak kan. Tapi kalau bagian discussion atau introduction itu kan kita merujuk ke orang lain. Nah, biasanya paraphrase itu sebenarnya di sana. Ya, mungkin itu mudah-mudahan berkenan untuk berikutnya nanti. Oh, Bapak. Terima kasih Pak Sunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Sunu, saya ingin mendapatkan penjelasan tentang parafrase ide. Tadi Pak Sunu sempat munculkan di depan itu satu dosen di kampus di Bandung yang setahu saya tulisan beliau di Jakarta Post itu dipermasalahkan di masalah idenya begitu. Saya ingin dapat penjelasan. Terima kasih. Baik, kembali ke slide-nya. Jadi begini Pak, kalau yang saya lihat ini paper ini saya screenshot dari aplikasi saya sendiri. Beliau ini mungkin melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian orang lain. Serupa dalam artian mungkin tema penelitian ini sudah banyak dilakukan dan orang lain ada juga yang melakukan. Cuma ketika dia melakukan publikasi itu yang digunakan adalah paper orang lain, itu saja yang saya lihat. Jadi dia melakukan publikasi di seminar internasional dan kok seminar internasional IEEE juga gitu ya. Mungkin kalau di seminar yang selain IEEE mungkin nggak ketahuan gitu ya. Tapi karena paper originalnya juga dari IEEE conference, disampaikan ke IEEE juga langsung ketahuan Pak. Kenapa? Karena IEEE itu sangat ketat gitu ya. Jadi dan ini anehnya sudah masuk ke IEEE Explore ya. Seharusnya sebelum masuk ke IEEE Explore kan disfilter dulu. Tapi entah kenapa ini tembus juga ke IEEE Explore. Nah, dari sinilah kemudian bermula masalahnya. Sepertinya yang saya tahu adalah autor yang asli ini mempermasalahkan. Jadi, loh ini kok muncul paper dengan konten yang sama. Kenapa? Karena biasanya kalau kita disitasi itu muncul di IEEE itu siapa yang mensitasi kita. Nah, mungkin autor yang asli dia melihat dan ngecek gitu ya, ini papernya setiap kali sama dengan paper saya. Dan kemudian dia report ke IPR Office tadi, jadi Intellectual Property Rights Office. Jadi IEEE punya sebuah badan yang itu mengurusi hak cipta. Nah, ketika report ke situ ya kemudian diinvestigasi dan muncullah seperti ini. Ini kasus ini saya pikir tidak sekedar terjadi di Universitas di Bandung ya. Di tempat kita pun mungkin ada beberapa. Cuma masalahnya itu masuk nggak ke media itu saja. Ya, itu masuk nggak ke media. Ya. Dan ini saya pikir sekarang kita sudah harus meningkatkan kesadaran kita bahwa hal-hal seperti ini itu sudah sangat mudah terdeteksi sekarang ini, dan untuk kita yang belum melakukannya ya kita jangan sampai melakukan. Kenapa? Karena yang tergantikan itu nama baik kita juga sebenarnya. Jadi kalau nantinya ada apa-apa itu ya institusi ya pasti kena, tapi kan yang akan rugi seterusnya itu kan kita. Jadi karir juga yang akan kemudian dipertaruhkan. Begitu. Saya pikir itu Pak, maksud izinnya mungkin izinnya berbeda, saya tidak tahu. Tapi ketika dia publikasi itu menggunakan paper orang lain. Jadi itu saya cek, wah ini 100% sama. Cuma diganti judulnya aja dan diganti nama dia. Dan nama pembimbing juga. Jadi nama dia masuk, pembimbingnya juga masuk. Kasian juga sih pembimbingnya. Tapi ya bagaimana lagi, mudah-mudahan tidak seperti yang di Jepang gitu ya. Di Indonesia kan nggak sampai
Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga di Indonesia ada Pak? Ada. Tesis. Oh ya. 2 universitas negeri di Jawa dan luar Jawa. Tesisnya bidang hukum lagi, tapi sama persis. Bidang hukum. Nanti saya kasih cek di googling plagiat bla-bla. Saya tidak menyebut nama dan institusi. Ikut-ikutan Pak semuanya. Bidangnya hukum. Bidangnya hukum. Ketahuan juga. Itu karena perpustakaan kan punya repositori, namanya repositori institusi. Akhirnya banyak mata yang melihat, akhirnya kena juga. Kabarnya sih dicabut kabarnya, tapi saya kurang tahu ada, karena saya tidak membaca press release. Tapi teman-teman kalau penasaran nanti bisa dicek. Ini ada mahasiswa ilmu perpustakaan, ini pasti tahu. Baik, ada pertanyaan terakhir tadi? Pertanyaan bukan terakhir, bentar dulu ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya Al-Fatah Abu Bakar ingin bertanya mungkin 2 poin. Yang pertama, dulu sebelum mengenal Google Scholar, saya pribadi sering mencari referensi langsung ngetik di Google gitu Pak. Kemudian dari sumber Google tersebut tentu didapatkan berbagai macam referensi, namun tidak jelas sumbernya, penulisnya. Nah, langkah pertama sebelum referensi ke sana tentu saya mencoba untuk mencari apakah itu ada dalam paper atau tulisan atau bagaimana gitu Pak. Namun ketika tidak mendapatkannya dan merasa bahwa tulisan yang ada di dalamnya itu penting, tentu saya ingin mengambil beberapa poin dari referensi tersebut. Apakah kalau misalnya kita mengambil dari referensi yang tidak jelas itu, baik itu langsung mengambil copy paste ataupun parafrase, apakah itu maksudnya dari copy paste-nya apakah termasuk plagiarisme atau tidak, ataukah misalnya kita parafrase bentuk citasinya seperti apa gitu Pak. Kemudian yang kedua, saya pernah mendapatkan tulisan dari suatu paper yang mencitasi ke satu referensi, tetapi ketika melihat referensinya itu tidak dicantumkan, misalnya si A tahun sekian, ternyata melihat referensinya tidak ada, dan saya mencoba untuk mencari keyword dari citasi tersebut, saya juga tidak mendapatkannya. Saya ragu di sini Pak, apakah bisa mengambil referensi tersebut atau tidak? Apakah saya bisa mengambil yang metode misalnya A tahun sekian di dalam A tahun sekian, sementara dalam paper jurnal tersebut tidak dicantumkan referensi yang dia citasi. Saya coba untuk mencari dengan di keyword di Google, ternyata itu banyak digunakan di berita apa yang kayak Wiki, WordPress, Blogspot kayak begitu Pak. Saya juga tidak tahu yang mana yang duluan, apakah jurnalnya yang duluan ataukah yang di ininya yang duluan, yang di beritanya yang duluan mengeluarkan. Dan kalau misalnya kita melihat hal yang seperti itu, apakah kita bisa melakukan komplain atau bagaimana gitu Pak tentang tulisan tersebut? Tentu dari isu yang ada seperti plagiarisme ini, dari kita yang misalnya melihat hal tersebut, apakah bisa melakukan kontribusi bahwa itu plagiat itu atau seperti apa? Terima kasih, barangkali maaf agak banyak pertanyaannya. Jawabannya mungkin tidak sesuai pertanyaannya ya. Yang pertama, bagaimana kalau kita kopas dari referensi yang tidak jelas ya, tetap plagiarisme gitu saja. Jadi intinya kita hindari mencontek dengan berbagai bentuknya. Bagaimana kita melakukan citasi yang nomor 2? Kalau sumbernya tidak jelas jangan disitasi Pak. Bahkan yang Wikipedia saja tidak boleh. Ya, itu Bapak Ibu perlu ketahui, mensitasi dari Wikipedia itu tidak sah. Karena Wikipedia itu tidak ada reviewernya, tidak ada mitra pelestari yang berkompeten. Wikipedia itu adalah resource yang dikerjakan oleh banyak orang, tapi kita tidak tahu kredibilitas kontributornya. Ya, jadi Wikipedia sekedar untuk menambah pengetahuan kita, tapi jangan pernah sekali-sekali mensitasi dari Wikipedia-nya. Citasilah dari referensi yang dirujuk oleh Wikipedia, itu lebih bagus sebenarnya. Jadi Wikipedia itu biasanya satu artikel dia ada referensinya keluar, peranala keluar itu. Coba cari peranala keluar itu, siapa tahu
itu jauh lebih mudah dan bisa dipertanggungjawabkan. Gambarnya kalau ada license-nya mas, gambar itu ada license-nya. Anda harus melihat boleh nggak itu gambarnya itu dipakai untuk paper kita. Wikipedia itu punya gambar biasanya. Itu ada Creative Commons license itu bisa dipakai biasanya. Ya. Tapi kalau tidak, ya jangan. Itu aja. Bagaimana jika gambarnya penting? Ya pokoknya jangan. Gambar sendiri. Ya. Usahakan bisa mengeksplain sesuatu tanpa gambar. Kalau Anda memang tidak bisa, gambar ulang. Terus disitasi sumbernya. Itu yang saya lakukan seperti itu. Kok susah Pak? Ya susah gitu ya. Kita bikin scientific writing itu memang seperti itu, bukan bikin novel ya. Di luar mungkin wah tulis kan gampang, tinggal menulis bla 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 ya. Beda kalau tulis scientific writing itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Apalagi kalau mau menculik gambar ya. Yang sering kita jadi itu seperti itu ya. Kita asal memasukkan gambar. Dan memang di Indonesia scanner gambar itu belum ada. Kalau di Jepang sana sudah ada. Jadi gambar dari internet yang kita ambil, masukkan ke disertasi atau tesis, itu di scanner di servernya DIPT-nya Jepang itu pasti kena. Ya, kenapa? Karena kasusnya Obokata itu kan kasus gambar, bukan kasus teks, ya kan? Nah makanya mereka membuat server yang canggih sekali untuk bisa mengidentifikasi ini gambar ini ada nggak di internet. Saya tidak tahu caranya bagaimana, tapi mereka bisa. Begitu mereka ada kasus, mereka langsung antisipasi, begitu. Jadi gambar pun harus dilihat license-nya. Kalau itu copyright, ya copyrighted, ya jangan dicantumkan sembarangan. Apalagi kalau kita nanti publish keluar itu hati-hati sekali tentang gambar. Ya bahkan mahasiswa saya, Pak, gimana jika saya ingin memasukkan gambar alat? Kalau di internet kan lebih bagus gambarnya kalau diambil difoto secara profesional. Saya sarankan kamu foto saja sendiri daripada nanti dituntut license-nya. Kenapa? Karena gambar dari pabriknya itu copyright, ada copyright-nya. Nah, daripada nanti dituntut oleh pabriknya, ya foto aja pakai kamera biasa. Pakai kamera Anda difoto terus diedit supaya brightness-nya bagus, ya kontrasnya, terus dimasukkan ke naskah Anda. Saya begitu kan. Jadi saya latih supaya mereka menghargai gambar orang lain. Ya. Kalau mau mencantumkan boleh, tapi minta izin dulu, nulis ke perusahaannya orang lain mencantumkan gambar yang ini di link ini, boleh nggak? Nah, akhirnya dia memilih, udah difoto aja sendiri lebih mudah gitu. Seperti itu, ya. Sebentar, ini mau ada intro sebentar. Jadi Saya ada gambar. Saya nanti lalu saya menambah gambar identitas saya pada gambar yang sama. Tapi saya menulis modifikasi dari orang yang saya kutip itu, Mas. Boleh asal Bapak punya izin tertulis dari yang punya gambar atau publishernya. Itu aja. Inti dari plagiarisme itu adalah ketika yang punya source itu tidak mengizinkan, maka itu committing plagiarism. Tapi kalau Bapak Ibu punya izin tertulisnya, saya pikir tidak masalah. Toh di buku luar negeri mereka juga mencantumkan kalau buku-bukunya tentang buku teks gambarnya dari orang lain itu ada keterangannya with written permission from the author. Ya sudah selesai tuh, kalau ada permission sudah selesai. Intinya kita sampaikan minta izin aja. Ya. Jadi itu ya, kalau ada copyright itu minta izin. Bagaimana caranya? Kirim email gitu ya. Kalau Bapak mau modifikasi pun harus minta izin dulu. Boleh nggak ini dimodifikasi ya kan? Boleh, malah syukur-syukur nanti dikasih source-nya ya. Kita nggak tahu, tapi sebelum kita mencoba itu kita tidak akan pernah tahu kemungkinannya. Jadi kalau mau pakai gambar orang lain, kita minta izin dulu ya. Ini ya, jadi terus melakukan sitasi ke sumber yang tidak jelas. Kalau saya hindari sumber yang tidak jelas, jadi terjawab ya. Daripada kita mensitasi ke blogspot, WordPress itu kan opini pribadi. Ya, opini pribadi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lebih baik kita citasi ke yang sudah jelas saja. Ya, jadi pilih ya referensi yang ilmiah. Kalau kita nulis, pokoknya scientific writing itu referensinya juga sebisa mungkin yang scientific juga. Ya. Kalau opini itu nanti lain lagi arahnya. Kecuali opini yang sudah terbit menjadi buku. Nah, Bapak mensitasi dari bukunya, gitu ya. Dia punya WordPress. Dia nulis banyak gitu ya, tapi sudah terbit jadi buku, kan sudah diedit, ada editornya, dipublish gitu ya. Citasi saja bukunya, selesai gitu ya. Tapi kalau WordPress, blogspot itu saya dihindari saja ya. Kredibilitasnya kurang nanti tulisan Bapak ya. Jadi jaga kualitas Bapak ya, jangan mencitasi dari WordPress, apalagi Wikipedia gitu ya.
Kemudian bagaimana jika kita baca paper ternyata setelah kita telusur referensinya tidak ada, wah itu berarti papernya tidak berkualitas. Yang saya lihat seperti itu. Semua paper yang berkualitas itu dijamin bagian referensi itu pasti terkoneksi dengan bagian citasinya, dijamin. Kenapa? Karena tugas reviewer dan editor itu salah satunya memastikan bahwa ketika si author itu mensitasi itu sumbernya ada. Jadi ketika Bapak Ibu itu melakukan review paper itu harus dipastikan. Misalkan Bapak Ibu diminta untuk nge-review ke jurnal tertentu gitu, itu Bapak harus membaca. Kemudian pastikan bahwa ketika si author itu mereview ke mensitasi ke sumber pertama gitu ya, itu harus dicek di referensi ada nggak gitu ya. Ya, itu salah satu tugas reviewer. Jadi reviewer itu tidak hanya mereview konten sebenarnya, tapi juga melakukan checking, meskipun itu juga dilakukan oleh editor nantinya. Ya, jadi kalau jurnalnya bereputasi itu biasanya citasi itu pasti ada referensinya. Nah, bagaimana ketika kita bisa menemukan bahwa kontennya ternyata plagiat, ya laporkan saja. Tapi sertai dengan bukti. Ya, artinya ketika kita ingin melaporkan orang lain itu kan kita membuka masalah, membuka front dengan orang lain kan. Nah, makanya kita harus punya bukti gitu ya. Ya, harus ada buktinya. Buktinya apa? Pernah nggak kita membandingkan secara langsung gitu ya artikel yang kita laporkan dengan sumber aslinya gitu kan? Oh ini ternyata plagiat ya, kita harus siap-siap juga nanti diserang balik kan begitu ya. Kalau memang itu paper kita yang diplagiat, kalau saya laporkan saja. Tapi kalau bukan paper kita, ya lihat situasi dulu gitu ya. Jangan sampai kita justru habis waktunya untuk mempermasalahkan hal yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Jadi munculnya kasus plagiasi itu biasanya karena ada yang dirugikan, Bapak Ibu. Oh ini plagiat, ini kenapa ada yang dirugikan? Kasusnya Ubu Kata, tapi ada yang dirugikan banyak. Kenapa? Karena terbit di Nature itu berarti memberikan informasi yang dijamin kebenarannya gitu ya. Nature itu kan menjamin kebenaran kan, untuk orang lain. Nah orang lain ketika ingin meniru langkah-langkah eksperimennya itu mereka gagal, dan itu sudah puluhan institusi di dunia yang meniru Ubu Kata dan gagal. Jadi munculnya kasus Ubu Kata itu tadinya seperti itu ya. Dipublish ke Nature, orang ingin mereplikasi. Kok bisa yang muncul seperti ini? Tak tiru gitu ya. Ditiru kok. Dan muncul diskusi. Diskusinya di mana? Di ResearchGate. Ada yang pernah tahu ResearchGate ya? Muncul diskusi di situ, kemudian ditangkap beritanya oleh waktu itu BBC yang pertama kali. Nah, setelah BBC naik, sudah otomatis ya kan. Begitu naik ke BBC, semua media di dunia melakukan hal yang sama. Gitu ya. Jadi hati-hati sekali kalau kita menulis, ya usahakan kita menghargai konten orang lain ya. Minimal kita izin, kalau tidak ke autornya ya ke publishernya, ke penerbitnya. Begitu Mas. Ibu. Terima kasih Pak. Saya Erlin dari Visipol. Pertanyaan pertama adalah mohon berkenan untuk memberikan contoh mungkin tentang originalitas ide, Pak. Karena kadang kita tidak tahu bahwa ide kita itu original. Artinya mungkin keterbatasan baca dan sebagainya. Ataupun ketika pun menemui punya ide yang sama, seakan-akan mau mempertahankan bahwa itu ide kita. Jadi mungkin kalau ada contoh original ide yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali lagi ke paraphrase. Kalau Bapak berkenan kembali ke presentasinya tentang latihan paraphrase tadi. Pelatihan paraphrase tadi kan baru paraphrase satu kalimat. Dan dari dua teman yang tadi memberikan contoh excellent tadi, contoh yang sangat bagus tadi, saya melihat bahwa lebih ke arah membalik kalimat itu. Kalau dari di depan the low self monitoring person bla bla bla, itu dibalik dari belakang. It's okay gitu. Cuman kadang-kadang banyak penggunaan kata yang sama persis di situ. Mungkin itu juga bisa diatasi dengan thesaurus tadi. Tetapi kalau melihat contoh yang diberikan oleh Bapak, it's totally different.
Dan kalau dalam bahasa Inggris diparafrase ke bahasa Inggris, mungkin itu yang akan terjadi. Akan lebih tidak kelihatan in quote kalau dalam bahasa Inggris kemudian kita paraphrase dalam bahasa Indonesia karena kita menulisnya dari bahasa Indonesia, itu lebih tidak kelihatan bahwa kita hanya mengulang lagi dan banyak menggunakan kata yang sama. Dan ketika dalam bahasa Indonesia yang kita sudah paraphrase itu kemudian kita tulis lagi dalam bahasa Inggris, itu pun juga akan sedikit berbeda, walaupun sekali lagi lebih ke penekanan hanya membalik saja. Nah, tetapi ketika kemudian semakin banyak yang diparaphrase itu, saya nggak tahu, saya personally merasa seakan-akan hanya menerjemahkan saja. Nah, apakah menerjemahkan itu masuk kategori paraphrase? Mohon konfirmasi tentang hal itu. Kemudian yang ketiga, mohon maaf Pak, ada teman saya yang mau nitip pertanyaan tapi saya tidak mengerti, jadi saya berikan saja langsung. Sorry Mas Pur, saya sama dari Visipol. Pengalaman saya tentang Google Books, ya. Ada beberapa buku yang buat saya, saya sudah cukup mengerti buku itu. Tapi banyak karena terpotong dalam Google Books itu. Tapi berkaitan dengan itu, ada yang bisa dimengerti mungkin keseluruhan cerita buku itu atau tidak. Bagaimana komentar Bapak kalau saya memparafrasekan dari Google Books? Itu saja. Terima kasih. Originalitas ide itu nanti masuknya ke ini Bu, PPT yang sebelumnya mungkin. Jadi kalau di PowerPoint saya yang sebelumnya itu kira-kira ide kita itu kan sebenarnya ingin memberikan kontribusi. Ini yang dulu ya workshop pertama kali ya. Ide kita itu kan sebenarnya ingin memberikan kontribusi ke knowledge yang ada di dunia. Jadi kita kalau menggambarkan knowledge kita itu saat ini seperti ini, kemudian kita tahu kita ingin memberikan ide baru, kontribusi. Nah, tentunya kita harus tahu dulu batas yang paling luar dari bidang ilmu kita itu seperti apa sih? Kenapa? Karena kita ingin membuat tonjolan yang ada di sini kan. Kontribusi kita itu kan ibarat memperlebar cakupan ilmu. Bagaimana kita memastikan bahwa ide kita orisinil? Ya kita harus melakukan perjalanan spiritual gitu ya kira-kira dari tengah ini ke pinggir gitu ya. Kenapa? Karena biasanya perjalanan paling beratnya itu ada di situ. Bagaimana menemukan ide orisinil yang itu berkontribusi ke pengetahuan. Banyak baca triknya, kemudian banyak baca buku-buku tentang creative thinking sebenarnya. Jadi memang susah membuat ide yang orisinil, tapi ketika kita banyak membaca, kemudian banyak berdiskusi dengan orang yang di luar bidang ilmu kita, kadang-kadang itu muncul. Saya ada beberapa slide yang dulu pernah saya sampaikan pas kuliah saya ya, sudah saya tarikan tips ya menemukan ide baru kira-kira gitu. Nah, mungkin kalau yang dari elektro sudah familiar sekali ini dengan slide saya. Ini Bu, jadi oke. Oke, jadi ide yang inovatif itu ada cara menemukannya ya. Misalkan ini kasus-kasus dari beberapa orang yang ditemui oleh Profesor ini ya, R.C. Jensen. Saya ambil dari beliau. Jadi ide yang inovatif, misalkan ibu sedang berada di field atau tema yang booming saat itu, tiba-tiba menemukan, bagaimana kalau kita kerjakan sel yang seperti ini, karena begitu. Atau ibu tiba-tiba saja berdiskusi dengan orang yang di luar bidang ibu, kemudian dari diskusi itu muncul sesuatu yang baru gitu ya. Jadi
itu muncul ide baru sebenarnya di situ. Dan sekarang ini yang seharusnya didorong oleh Indonesia itu adalah kolaborasi antar bidang ilmu. Kenapa? Karena untuk menciptakan bidang ilmu baru itu biasanya muncul dari kolaborasi, ya kan? Biomedical engineering itu muncul dari kolaborasi antara engineers dan medical, gitu ya. Padahal di Indonesia sekarang dituntut entah apa, harus sejalur ya Pak ya. Linearitas. Saya sebenarnya ada plus minusnya. Linearitas itu bagus untuk penilaian, tapi kalau untuk kreativitas saya pikir membatasi. Kenapa? Karena bidang ilmu yang baru itu justru muncul dari tadi kolaborasi antar bidang ilmu yang lain. Ya, saya berkolaborasi dengan misalkan peneliti dari psikologi, bisa gitu ya. Bidang ilmu saya bisa masuk ke sana. Saya berkolaborasi sudah terbit papernya dengan peneliti dari teknik industri, ya, bisa sudah terbit papernya. Tapi apakah kemudian nanti saya dituduh bidang linear gitu ya, ketika saya publikasi di jurnal yang biasanya di situ orang-orang teknik industri publikasi di sana. Nah itu kan jadi masalah untuk saya gitu ya. Loh, kenapa Anda membatasi diseminasi gitu kan? Kalau kita ada juga terbuka, saya akan tanya begitu. Diseminasi itu bebas, asal orang bisa baca dan pakai ilmunya. Kenapa kamu permasalahkan gitu ya? Kenapa? Ketika saya submit misalkan ke paper yang judulnya ergonomics gitu ya. Ini paper ini bukan bidangnya bukan electrical engineering loh. Bidang ilmu saya itu electrical engineering tapi bermanfaat juga untuk orang teknik industri, dan saya melakukan riset yang itu ada irisannya dengan orang teknik industri. Bidangnya apa, ekonomi. Saya publish ekonomi, kenapa itu dibatasi? Kan begitu. Nah ini yang kadang-kadang sering terjadi apa ya? Menurut saya mungkin suatu saat ke depan itu akan berubah peraturannya. Ya. Tapi salah satu cara untuk bisa menjadi kreatif adalah berdiskusi dengan orang-orang di luar bidang kita. Ya, ini beberapa buku yang bisa dilakukan. Kemudian ada lagi slide lain, saya tidak tahu di sini ada nggak ya. Startup research, nah ini yang kemarin di share Mas Purwoko ya di webnya perpustakaan. Kita coba cek. Ada nggak ya? Oke, ini saya bicara tentang gap saja, ini mungkin mengulangi. Jadi originalitas ide itu muncul dari gap, Ibu. Jadi kalau Ibu ingin menciptakan sesuatu yang baru, itu Ibu harus menemukan dulu problem atau gap yang ingin Ibu pecahkan atau ingin Ibu tutupi. Nah, kira-kira bagaimana? Ya tadi banyak-banyak melakukan perjalanan spiritual ya, dari mulai lingkaran yang di tengah sampai ke pinggir gitu ya. Untuk menjadi expert di bidang khusus yang Ibu tekuni itu ya butuh effortnya apa, membaca. Jadi yang sering kita berat sekali melakukan. Jadi butuh effort untuk membaca dari pengetahuan yang tadinya ada di tengah itu tadi ya, ada di tengah ini, kemudian kita berjalan terus sampai pinggir. Jadi expert itu tahu hal-hal yang sifatnya fundamental di tengah ini dan tahu hal-hal yang sifatnya frontis atau ada di perbatasan. Itu harusnya expert itu seperti itu. Kalau Ibu expert di bidangnya apa Bu? Kebijakan publik, Ibu harus tahu kebijakan publik yang fundamental itu referensinya apa dan tren kebijakan publik itu seperti apa, frontisnya yang di bagian perbatasan. Nah itu baru dikatakan Ibu nanti akan menemukan sesuatu yang baru itu ketika bisa menguasai itu ya. Gampang-gampang susah. Tapi ya memang seperti itulah realitasnya, kira-kira begitu ya. Terus yang ketiga tadi nomor 2 dulu ya. Banyak penggunaan kata yang sama persis, contoh yang diberikan sebut berbeda. Ya, memang tadi contohnya adalah salah satu cara saja untuk melakukan parafrase. Ya. Salah satu cara yang bisa Bapak Ibu lakukan lagi adalah sebenarnya mengubah struktur kalimat, itu juga bisa. Dan tadi triknya adalah bagaimana kemudian kita bisa menggunakan kata-kata yang berbeda. Ini sebenarnya agak sedikit pragmatis ya. Kenapa? Karena sekarang ini orang mengidentifikasi plagiarisme itu kan dengan mesin. Ya, tadi saya cerita ada identity begitu ya. Nah, selama mesin itu berkata ini bukan plagiat, kan selesai urusannya begitu ya. Iya kan? Kalau kemudian kita ingin berpikir pragmatis, ya. Pragmatis itu artinya pokoknya yang penting lolos dari threshold gitu ya, threshold plagiat.
Jadi si identikate ini biasanya dia akan memberikan laporan seberapa besankah konten paper kita itu sama dengan orang lain. Nah, salah satu triknya ya tadi bisa dengan mengubah struktur dari pasif jadi aktif, kemudian menambahkan ceritanya dengan bahasa kita, mengubah kata-kata pentingnya di situ dengan sinonim dan seterusnya. Itu salah satu trik aja, Bu. Ya. Kemudian bagaimana jika menerjemahkan? Nah, ini susah ini ya. Apakah ini termasuk parafrase atau bukan? Ya, saya pikir parafrase ini kan sebenarnya effort supaya kita tidak terkesan untuk copy paste ya, terkesan copy paste. Bagaimana ketika kita menerjemahkan dalam jumlah besar? Akan jadi susah ketika orang yang memiliki source asli itu mengetahui terjemahan kita kan gitu ya. Tapi kalau tidak tahu ya mungkin kita bisa selamat kan begitu. Mungkin saya tidak mengatakan bahwa pasti selamat. Memang amannya itu tadi seperti yang saya sampaikan, gunakan mind map. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah familiar, ada yang belum. Tapi mind map ini bisa kita gunakan untuk mengambil intisari atau poin-poin yang penting sebenarnya dari apa yang kita baca. Kemudian dari situlah kita bisa mengembangkan ceritanya. Seperti ini Bu kira-kira. Saya tidak tahu, mungkin Ibu juga sudah familiar. Kita bisa mulai dari sentral topik, kemudian bisa muncul anak topiknya apa saja gitu. Dari situlah kita bisa merangkai cerita sebenarnya. Dan itu menurut saya jauh lebih safe ketika Ibu menerjemahkan dalam jumlah besar gitu ya. Sebenarnya awalnya adalah kita malas kan gitu. Kita malas untuk memainkan, sehingga ya sudahlah ini buku aslinya gitu ya. Kemudian kita melakukan ya itu tadi menerjemahkan. Ya. Bagaimana amannya? Ya kalau itu dipublikasikan, apalagi kok online itu kan berarti banyak yang membaca. Itu ada baiknya memang menghindari. Mungkin sekarang aman, tapi Ibu nanti kelak menjadi pejabat begitu ya. Ada yang berusaha menjatuhkan begitu. Nah, itu dosa-dosa masa lalu bisa saja muncul kembali kan gitu ya. Kan di Indonesia begitu ya penyakitnya. Kita melakukan pekerjaan yang tidak fair gitu ya. Itu ketika tidak ada kepentingan politisnya atau kepentingan hukumnya itu sepertinya aman saja. Tapi kan nanti kalau Bapak Ibu jadi tokoh publik gitu ya, nah itu orang akan berusaha mencari-cari gitu ya. Mungkin suatu saat jadi presiden gitu ya, saya tidak berharap, tapi suatu saat Pak Sono jadi presiden dulu kayaknya pernah tuh presentasi di Fakultas Teknik pakai slide saya gitu ya. Ada gambar saya dipakai, dicari-cari ketemu di webnya Fakultas Teknik yang mengupload Mas Purwoko gitu kan, dipermasalahkan kan begitu. Artinya kan pasti ada motif-motifnya gitu. Nah, saran itu tadi bisa mungkin menghindari atau setidaknya ya kalau Bapak Ibu ingin menggunakan source dari orang lain, mintalah izin secara tertulis itu saja. Kalau ada bukti dokumennya itu selesai urusan gitu ya. Saya pernah menggunakan video milik orang lain, saya download dari YouTube untuk disertasi saya. Bahwa saya deg-degan ini, jangan-jangan nanti dipermasalahkan. Saya kirim email ke orangnya. Boleh nggak saya pakai video Anda di YouTube untuk bahan penelitian saya? Nanti saya akan menggunakan video ini, listnya ada gitu ya. Tahun sekian nanti dari website YouTube dengan link seperti ini. Nah, yang punya video kemudian membalas, silahkan dipakai. Dengan ini saya menyatakan bahwa permintaan Anda saya penuhi gitu. Jadi ada reply-nya. Nah, sudah dari situ saya yakin bahwa ini video ini sudah sah. Kenapa? Karena saya sudah ada writer permission. Bentuknya apa ya? Email saja sebenarnya. Jadi ketika ditanya oleh penguji saya waktu itu disertasi, ini kamu ambil video orang dari YouTube, ini ada izinnya nggak? Ada, Prof. Ini saya tunjukkan izinnya, selesai jawabannya. Oh, oke, sudah ada izinnya. Begitu ya Bu ya. Jadi itu kemudian parafrase dari Google Books sama Pak konsepnya. Jadi parafrase dari manapun itu kita menggunakan prinsip yang sama ya. Bahkan ketika Google Books yang itu bisa kita lihat secara online gitu ya, ya kita tetap menggunakan prinsip kaidah yang sama. Kita pahami dulu, kemudian kita tuangkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bagaimana kalau tidak lengkap source-nya, ya cari yang lengkap kan gitu ya. Minta Mas Purwoko, Mas tolong aku dibeliin buku gitu ya. Nanti perpus UGM yang beli, Bapak Ibu yang meminjam kan gitu kira-kira. Pasti ada saran, pasti ada saran. Kalau kita tidak bisa menemukan sumber aslinya, bagaimana minta papernya ke autornya langsung. Nah, itu sering saya lakukan. Saya nggak bisa download ini,
minta aja ke autornya, ke pengarangnya, langsung kirim email. Pak, saya mau minta paper judul ini terbit tahun sekian. Nanti akan saya citasi paper Bapak, wah senang sekali dia. Kita janjikan, kita berikan harapan palsu gitu ya. Kenapa? Karena kita belum tentu bisa publish juga, tapi ketika kita sampaikan nanti kalau saya berhasil publikasi, paper ini saya masukkan ke bagian referensi. Oh itu senang sekali autornya. Seperti saya diminta papernya oleh orang lain, nanti saya berikan. Kalau perlu semua papernya saya kirimkan. Kalau semua disitasi gitu ya. Supaya hak indeks saya naik kan gitu kan. Ya enggak? Benar enggak? Nah, seperti itu. Jadi mintalah ke autornya langsung. Itu menghancurkan batas-batas tadi ya. Bapak Ibu tidak bisa download, tidak bisa berlangganan. Ya kita minta ke autornya, boleh nggak nih saya citasi gitu. Saya pakai, saya butuh informasi lengkapnya. Bisa nggak saya dapatkan filenya, PDF-nya, preprintnya, manuskripnya yang belum disubmit ke publisher, bisa nggak saya baca? Siapa tahu ya, kita kan nggak tahu. Ya, mungkin itu Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa menjawab kegalauan Bapak Ibu semua gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita beri aplaus untuk Pak Sunu dan kita semua. Kita dapat banyak hal tentang parafrase teks, kemudian termasuk gambar tadi. Tapi saya berharap apa yang kita dapatkan ini tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk segera lulus, dengan kemudian malah ketakutan gitu. Tapi hati-hati itu yang mungkin lebih tepat gitu. Hati-hati dan tetap cermat ketika kita mengutip, baik itu gambar maupun tulisan. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami berharap Bapak Ibu bisa datang ke acara yang diselenggarakan oleh teman-teman Fakultas Teknik yang lain. Yang paling dekat tadi saya sudah sampaikan hari Jumat sore yang tips literatur review. Kemudian Bapak Ibu yang ingin belajar academic tools untuk reference Mendeley Sutero, kemudian kalau menulis pakai MS Word menemukan kesulitan, bisa juga datang ke sini. Teman-teman di Microsoft Innovation Center di belakang akan membantu Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.